Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini, kita akan berbicara terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di sekolah menengah ya, khususnya di siklus 2, yaitu di sini saya ingin ngobrol tentang ini, bagian mulai dari diri ya, yaitu lembar kerja satu. Barangkali nanti teman-teman juga sedang di fase ini kayak gitu. Jadi untuk PPG Prajabatan itu, terutama di asesmen siklus 2 itu, di topik ini mahasiswa itu diminta untuk menyiapkan RPP yang telah disusun pada semester 1 dan dianalisis sesuai dengan ciri-ciri cultural responsive teaching atau CRT ya. Analisis menggunakan lembar kerja satu. Jadi di sini yang saya pakai adalah RPP pas PPL 1 ya. Ini saya ambilnya itu adalah materi kimia kelas 12, yaitu kimia unsur. Sebenarnya RPP-nya sama seperti biasanya ya. Yang kita tahu yaitu ada KI, kemudian ada KD-nya. Di sini ada KD 3 sama KD 4 ya. 3 itu pengetahuan, kemudian 4-nya adalah praktikumnya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu bentar. Saya bacakan dulu untuk KD-nya aja ya dulu ya. Jadi untuk KD-nya, KD 3 itu menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama. Jadi di sini dipakai adalah gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Kemudian KD 4 menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama. Jadi KD masing-masing ini 3 dan 4 nanti akan di breakdown menjadi IPK ya. IPK-nya yang 3.7 di sini menjadi 3, yaitu 3.7.1 mengidentifikasi kelimpahan unsur alkali dan alkali tanah di alam. Kemudian 3.7.2 menganalisis sifat fisik dan sifat kimia unsur alkali dan alkali tanah. Kemudian 3.7.3 menganalisis pembuatan dan kegunaan unsur alkali dan alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini juga sama KD 4.7 nanti di breakdown lagi menjadi ada 3 ya, bisa dibaca sendiri teman-teman. Kemudian untuk TP tujuan pembelajarannya, nah di sini model yang saya gunakan adalah problem based learning ya. Tapi di sini berpendekatan kontekstual diferensiasi learning. Jadi di sini harapannya nanti setelah belajar terkait kimia unsur, peserta didik itu mampu yang pertama mengeksplorasi informasi penerapan kimia unsur, golongan alkali, alkali tanah, halogen, gas mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui aktivitas studi literatur sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Jadi tujuan pembelajarannya ini menggunakan ABCD ya. Audience, kemudian behavior, condition, and degree. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi keberadaan kelimpahan unsur yaitu golongan alkali, alkali tanah, halogen, dan gas mulia melalui presentasi kelompok atau diskusi kelompok dulu ya. Kemudian mendeskripsikan sifat fisik, kimia, golongan alkali, alkali tanah, halogen, gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengkomunikasikan hasil diskusi terkait dengan LKPD yang akan diskusikan kayak gitu. Tapi di sini diubah dalam bentuk video karena berdiferensiasi tadi kan. Kemudian di sini untuk materi pembelajaran yaitu diambil dalam sisi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Jadi teman-teman bisa isi sendiri. Kemudian untuk model dan metode pembelajaran di sini untuk model pembelajaran yang udah tadi dijelaskan ya, PBL. Kemudian metode pembelajarannya di sini menggunakan diskusi kelompok, kemudian presentasi dalam bentuk video dan praktikum. Dan media, alat, dan sumber belajar yang digunakan di sini untuk medianya seperti biasa itu kan ada bahan ajar, kemudian LKPD, laptop, kemudian aplikasi atau media pembelajaran pendukung seperti PPT, YouTube, kemudian ada Mentimeter, Google Drive kayak gitu. Kemudian sumber belajarnya di sini bisa pakai LKS yang dipakai oleh siswa ataupun menggunakan buku kimia atau bahan ajar yang kami sediakan kayak gitu. Kemudian untuk langkah pembelajarannya sendiri di sini terdiri dari ada 3 kegiatan utama, yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup seperti biasa ya. Di sini yang saya sertakan itu cuma untuk 2 JP atau 1 kali pertemuan saja. Untuk kegiatan pendahuluan di sini guru melakukan pemetaan dulu kebutuhan belajar atau kesiapan belajar ya. Di sini menggunakan pretest Google Form. Di sini menggunakan medianya adalah
Mentimeter. Kemudian peserta didik berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian peserta didik mencoba untuk mempersiapkan diri untuk memulai pelajaran. Kemudian guru mengabsen siswa, kehadiran siswa. Selanjutnya apersepsi. Nah, di sini apersepsi itu peserta didik diberikan rangsangan terkait dengan pertanyaan prasyarat ya. Itu di kelas 10 kalian telah belajar tentang sistem SPU. Jadi apakah kalian masih ingat terkait dengan unsur-unsur apa saja yang ada di golongan 1, 2, 7 dan golongan 8A? Jadi coba sebutkan. Nah, di sini guru memancing siswa dengan beberapa pertanyaan prasyarat yang udah pernah mereka pelajari sebelumnya. Kemudian peserta didik memberikan jawaban dengan menyebutkan kembali unsur apa saja yang terkandung di golongan-golongan tersebut. Kemudian di sini guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran serta motivasi kepada siswa secara komunikatif. Kemudian guru mengarahkan siswa memperhatikan tayangan gambar. Di sini guru menampilkan ya gambar melalui PPT, yaitu ada gambar garam dan soda kue, roti yang kenapa roti itu bisa mengembang, karena kan sebenarnya ada bahan salah satu bahannya kan soda kue ya, yang nanti ada hubungannya dengan materi kimia unsur ini. Selanjutnya peserta didik memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan di sini, bahwa dengan mengetahui adanya unsur dalam kehidupan sehari-hari, kemudian sifat-sifat unsur. Kemudian guru menyampaikan tujuan dan strategi pembelajarannya bagaimana, teknisnya seperti itu. Kemudian kegiatan intinya di sini karena menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi untuk yang pertama fasenya adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi siswa menyimak video terkait dengan peringatan tahun baru, yaitu kan biasanya identik dengan kembang api gitu ya. Jadi dari sana nanti guru akan memberikan istilahnya pertanyaan pemantik. Kegiatan apa yang nampak pada video tersebut? Pernahkah kamu memikirkan rahasia di balik keberagaman warna kembang api di tengah kegelapan malam, kayak gitu kan? Kemudian nanti peserta didik akan memberikan jawaban atas apa yang telah pernah diketahui sebelumnya, atau siswa akan merespon ya. Harapannya adalah siswa meresponnya kembang api itu akan menghasilkan warna-warni bu, kayak gitu. Jadi guru kemudian memberikan istilah itu feedback ya. Kembang api merupakan salah satu aplikasi yang nyata dalam ilmu kimia, yaitu prinsip terbentuknya warna ya, terutama warna kembang api yang beda-beda itu artinya adalah kembang apinya memiliki kandungan suatu kimia, kayak gitu kan. Terus kemudian ada pertanyaan lanjutan lagi, yaitu menurut kalian kembang api termasuk perubahan kimia atau perubahan fisika, kayak gitu kan. Nanti peserta didik akan memberikan jawaban lagi atas pertanyaan yang diberikan. Kembang api menyala itu merupakan salah satu bentuk perubahan kimia bu, yang terjadi karena proses pembakaran dan menghasilkan zat baru. Kembang api yang dibakar maka akan membentuk zat baru dengan emisi cahaya yang panas gitu. Nah, pada kegiatan fase kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. Jadi guru nanti akan memberikan waktu kepada siswa untuk berkelompok ya di sini. Kemudian siswa dapat berdiskusi, intinya di sini ya, nanti LKPD dibagikan. Kemudian siswa dapat menggunakan berbagai referensi yang diberikan oleh guru di sini terkait bahan ajar, artikel atau video ya. Di sini diferensiasi proses. Kemudian siswa mulai mendiskusikan ya. Kemudian untuk fase yang ketiga, yaitu membantu investigasi mandiri dan kelompok. Jadi di sini peran guru adalah melakukan pembimbingan kepada siswa, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau barangkali siswa ada yang belum paham terkait dengan instruksi yang diberikan di LKPD, kayak gitu. Selanjutnya di sini mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi bersama-sama dengan anggota kelompoknya itu menyusun hasil diskusi dengan media video. Kemudian di sini karena sistemnya adalah presentasinya itu tag video ya, nanti guru memberikan kebebasan siswa untuk mau tag video di mana saja senyamannya. Kemudian yang syaratnya yang penting adalah semua siswa itu harus ikut andil dalam mempresentasikan hasil diskusinya, kayak gitu. Nah, setelah tag video nanti akan diunggah ke Google Drive yang telah disediakan oleh guru. Kemudian di sini nanti setelah siswa mengupload, maka kelompok lain itu akan memberikan tanggapan atau umpan balik terkait dengan LKPD di yang dipresentasikan oleh tiap kelompok gitu. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses serta mengatasi masalah. Ini adalah yang terakhir ya, yaitu
Guru bersama-sama dengan peserta didik mendeskripsikan tentang kelimpahan unsur, menganalisis sifat fisika dan sifat kimia, dan kegunaan unsur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru memberikan penguatan dengan memberikan materi tentang materi kimia unsur ya, yang didiskusikan pada hari itu. Nah, di sini kegiatan penutupnya adalah meminta siswa untuk menceritakan kembali bagaimana jalannya diskusi dan presentasi yang telah dilakukan, kemudian mencoba untuk merefleksikan dan kesimpulannya apa setelah mereka melakukan diskusi, kemudian presentasi, dan melakukan evaluasi. Jadi guru memberikan beberapa soal di Google Form, siswa mengisi. Jadi ada 5 soal yang diberikan oleh guru. Kemudian di sini guru memberikan apa ya, pesan untuk pertemuan berikutnya itu ngapain, kayak gitu ya. Jadi penutup pembelajaran dengan doa, kemudian salam penutup, dan disiplin santun menjawab salam yang disampaikan. Jadi guru sudah menutup pembelajaran hari itu, kayak gitu. Jadi penilaiannya ini, kemudian penyesuaian dengan cultural responsive teaching di sini sebagian besar adalah sesuai ya. Di sini ada indikatornya sebenarnya di LMS. Jadi yang tidak sesuai itu peserta didik terlibat dalam pemahaman budaya dan konstruksi pembelajaran melalui artikel etno itu yang memang belum ada. Kemudian setelah menganalisis kesesuaian pembelajaran PPL 1 dengan konsep cultural responsive teaching, itu mahasiswa perlu melakukan telaah diri pada bagian yang mana yang telah dilakukan dan bagian mana yang belum dilakukan. Jadi di sini kira-kira kelebihannya seperti ini, kemudian kekurangannya seperti ini. Sudah mungkin sekian ya untuk kegiatan sharing kali ini. Jadi barangkali nanti teman-teman ada yang mau didiskusikan ataupun ada saran ataupun komentar, boleh nanti tulis di bawah ya, di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.